Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar. Bersyukur pada Allah Jalla wa ala, hari ini kita bisa melaksanakan aktivitas belajar di rumah, ya. Dalam keadaan apapun kita harus senantiasa istiqomah dan bersemangat, karena belajar merupakan bagian dari kewajiban kita sebagai seorang muslim. Baik, ayah dan bunda yang teladan serta anak-anakku solih-solihah yang berkemajuan, hari ini mari kita lanjutkan pembelajaran melalui daring ini. Insya Allah di hari Kamis ini kita akan coba memulai pelajaran di tema pertama, ya, mengenai pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Nah, dan kita akan masuk pada subtema yang pertama, yakni tentang ciri-ciri makhluk hidup. Oke, kita akan belajar apa sih ciri-ciri dari makhluk hidup, ya. Apakah ada perbedaan antara ciri-ciri makhluk hidup dengan ciri-ciri makhluk yang tak hidup atau benda mati? Nah, di kesempatan yang baik ini kita akan pelajari bersama-sama apa sih ciri-ciri dari makhluk hidup tersebut. Di subtema yang pertama, di PB yang pertama, silakan dibuka halaman 3. Nah, halaman 3 ini kita akan belajar pertama ciri-ciri makhluk hidup. Yang kedua, kita juga akan mempelajari pola irama, ya. Kita akan bernyanyi bersama-sama, yakni lagu Bebek Bebekku. Nah, kan. Dan yang terakhir kita juga akan belajar tentang lambang bilangan, ya, sampai dengan angka 10.000. Oke, baik. Kita mulai. Yang pertama, kita akan mulai dari halaman ketiga, ya. Silakan Anda semuanya dibuka halaman 3, ya, PB yang pertama, ya. Kita lihat di sana ada gambar 1.1, ya. Gambar Bella makan roti di taman. Nah, coba Anda semua perhatikan dari gambar tersebut. Perhatikan seluruh gambar-gambarnya secara detail, apa saja yang ada pada gambar tersebut. Kemudian kita baca bersama-sama teks di samping gambar tersebut, ya. Coba amati gambar di samping. Bella sedang makan roti di taman. Di sekitar Bella terdapat benda mati dan makhluk hidup, ya. Pertanyaannya adalah, benda apa sajakah yang ada di dekat Bella, ya? Sebutin apa saja. 1, ya. Yang kedua, yang ketiga apa lagi? Oke. Terus yang keempat, sampai seterusnya, sampai semuanya, ya, disebutkan apa saja benda-bendanya. Pertanyaan yang kedua, apa saja benda yang termasuk benda mati, ya? Benda mati, benda tak hidup, apa saja? Yang pertama, misalkan bola. Oh iya, bola. Yang kedua, apa? Kursi. Oh iya, betul. Yang ketiga, dinding. Oke. Apalagi? Yang keempat, atap rumah dan lain sebagainya. Banyak, ya, benda tak hidup. Yang ketiga pertanyaannya, apa saja benda yang termasuk makhluk hidup? Nah, coba dilihat gambarnya. Yang pertama apa? Kucing. Oke, bagus. Yang kedua, ya Bella sendiri, ya. Yang ketiga apa? Ada pohon, ya. Terus apa lagi? Ada bunga. Oke. Kemudian apa lagi? Ada rumput. Oke, dan lain sebagainya. Banyak, ya, di situ. Nah, setelah kalian mampu menyebutkan mana saja yang termasuk benda mati,
mana saja yang termasuk benda hidup. Mari kita lanjutkan dengan kolom ayo berlatih. Nah, coba tebak nama benda sesuai dengan petunjuk. Ya, tentukan apakah benda tersebut makhluk hidup atau benda mati dengan memberi tanda centang atau checklist. Sebagai contoh misalkan, nomor 1, aku berkaki 4. Ya. Kemudian aku terbuat dari kayu. Kakinya 4 terbuat dari kayu. Dan yang terakhir petunjuknya, aku digunakan untuk menulis. Nah, pasti tahu yang biasa kalian pakai belajar ketika di kelas atau di rumah juga bisa. Terdapat 4 kaki, terbuat dari kayu, dan digunakan untuk menulis. Nah, itu apa nama bendanya? Kalau sudah menyebutkan apa nama bendanya, baru kemudian itu termasuk benda apa? Benda mati atau benda hidup. Ya, gampang ya? Oke. Bapak akan cepat saja. Nanti kalian silakan kerjakan nomor 1, 2, 3, 4 sampai seterusnya. Oke, selanjutnya, nah, silakan kalian buka halaman 4 ya. Ada kolom ayo membaca. Bacalah bacaan di bawah ini dengan suara yang nyaring ya. Makhluk hidup membutuhkan makan. Silakan kalian baca dengan sebaik-baiknya ya. Dengan melihat tanda baca yang tersedia. Dan seterusnya kita lanjutkan di poin ayo lakukan. Nah, hubungkan gambar dengan kata yang sesuai. Nah, ada 2 gambar di sana. Pertama gambar sebuah bola ya, dan yang kedua gambar seekor bebek. Nah, dari 2 gambar tersebut kalian lihat sekarang bagian sebelah kanannya ya, ada tulisan-tulisan, ada 4 kalimat. Yang pertama makhluk hidup, yang kedua tidak butuh makan, yang ketiga memakan dedak, dan yang terakhir benda mati. Nah, setelah kalian baca kalimat-kalimat tersebut, silakan dihubungkan. Apakah bola termasuk makhluk hidup? Kalau iya, silakan hubungkan dengan gambar bola. Apakah tidak butuh makan itu termasuk ciri dari bola? Kalau iya, silakan. Kalau tidak, jangan. Seperti itu ya. Jadi silakan ditarik garis sesuai dengan ciri-ciri benda tersebut. Benda mati atau benda hidup, bola atau seekor bebek. Begitu ya. Lanjut. Nah, agak cepat ya. Sekarang kita lanjutkan di halaman yang kelima. Nah, ayo belajar. Kolom atau poin ayo belajar. Bapak akan bacakan kalimatnya. Makanan sangat penting bagi makhluk hidup untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Ya, manusia, hewan, dan tumbuhan membutuhkan makanan agar dapat bertahan hidup. Ya, makanan manusia terdiri dari tumbuhan dan hewan. Makanan hewan bermacam-macam. Ada hewan yang makan hewan lain dan ada hewan yang makan tumbuhan. Manusia dan hewan tidak mampu membuat makanan sendiri, ya. Bagaimana dengan tumbuhan? Nah, ini yang paling penting. Apakah makanan tumbuhan sama dengan manusia dan hewan? Jawabannya tentu tidak, ya. Tidak sama. Tumbuhan berbeda dengan hewan dan manusia. Tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Fotosintesis adalah proses mengolah gas karbon dioksida CO2 yang diambil dari udara dan air atau H2O yang diambil dari tanah untuk membuat makanan dengan bantuan cahaya matahari. Jadi beda antara tumbuhan dengan manusia atau hewan. Kalau manusia dan hewan itu tidak bisa membuat makanan sendiri. Ya, perlu bantuan dari orang lain.
atau pihak lain. Tapi kalau tumbuhan ya itu mampu membuat makanannya sendiri ya. Luar biasa, subhanallah, maha suci Allah dengan segala ciptaannya. Oke, lanjut. Nah, setelah kita membaca poin ayo belajar, kita lanjutkan di poin ayo berlatih. Nah ya, coba kita lihat. Cobalah kamu pelajari kembali teks di atas ya, teks tentang fotosintesis. Lengkapi kalimat berikut dengan pilihan kata yang tepat ya. Di kolom tersebut ada kata daun, ada kata akar, ada kata karbon dioksida, makanan atau matahari. Nah, kalian coba perhatikan kalimat tersebut atau kata-kata tersebut, kemudian dilihat pertanyaannya, mana yang kira-kira sesuai dengan kata-kata di atas. Sebagai contoh misalkan nomor 1, tumbuhan menyerap air yang ada di dalam tanah melalui apa? Nah, daun kah? Akar kah? Karbon dioksida kah? Makanan kah? Atau matahari? Silakan dilihat. Ketika sudah dipilih, supaya tidak bingung lagi yang sudah dipilih katanya, silakan disilang atau dicoret supaya tidak dipilih kembali. Paham tuh? Paham, nah, insyaallah ya. Selanjutnya, oke, nah kita masuk ke poin ayo bernyanyi. Nah, ayo bernyanyi berarti ini termasuk muatan pelajaran SBDP tentang seni dan budaya. Nah, di poin ini kita akan coba menyanyikan sebuah lagu tentang hewan yang sangat lucu ya, namanya hewan bebek ya. Dan di dalam lirik lagu tersebut kita akan mengetahui ciri-ciri ataupun kesukaan dari hewan tersebut ya, hewan bebek. Oke, kita nyanyikan bersama-sama. Mohon maaf kalau suaranya kurang bagus ya. Baik, kita nyanyikan bareng-bareng ya. 3, 2, 1. Bebek bebekku, mari kemari, ikutlah aku ke kebun bibi. Di sana banyak kesukaanmu, cacing yang gemuk. Oh, ayo diserbu, berebut, berebut, sungguh ramainya. Kuek, 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 bersukaria. Nah, begitu kurang lebih lagu dari Bebek Bebekku. Nah, yang menjadi pusat perhatian adalah di bawah lirik dari lagu Bebek Bebekku ini ada garis berwarna biru putus-putus ya. Dan ada yang pendek garisnya, ada yang panjang. Maksudnya apa? Kalau kalian lihat lirik yang ada garis pendek